Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman yang terhormat Pak Dayat. Langsung aja kita dari kelompok 4 dari kelas A2 akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan media pembelajaran. Yang pertama, mungkin sebelum kita mulai ke pembahasan tentang keunggulan dan kelemahan media pembelajaran, kita kenalan dulu sama teman-teman kelompok 4. Silakan untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan saya Tiasa Diva NIM 027. Saya Dimas Putra Parmadani, NIM 030. Saya Tiara Putri Salsabila NIM 032. Saya Seviana Fadila Pitaloka, NIM 038. Dan yang terakhir saya Tegar Bayu Mahendra, NIM 062. Langsung saja kita ke jenis-jenis media pembelajaran. Untuk jenis media pembelajaran sebenarnya ada banyak. Cuma untuk yang akan kita bahas hari ini, yaitu ada media pembelajaran berbasis grafis, berbasis audio, media bahan cetak, media pembelajaran 3 dimensi, komputer, video atau film, gambar diam, dan media pembelajaran audio visual. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu akan dibacakan oleh Mbaknya, silakan. Ya, di sini yang pertama yaitu ada media grafis. Nah, media grafis di sini merupakan media visual menyajikan fakta, ide, atau gagasan yang melalui penyajian data, kata, kalimat, angka, simbol, atau gambar yang bertujuan untuk memperjelas sajian atau ide yang mengilustrasikan data tersebut. Untuk jenis media grafis itu ada banyak, yaitu ada berupa grafik, diagram, bagan, sketsa, ataupun poster. Untuk kelebihan media grafis sendiri, yang pertama yaitu mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan, sehingga lebih menarik perhatian para peserta didik. Yang ketiga yaitu pembuatannya yang mudah dan harganya yang lebih murah. Untuk kekurangan dari media grafis sendiri yaitu membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatan, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu penyajian pesan yang hanya dapat berupa unsur visual saja. Untuk yang selanjutnya yaitu media pembelajaran melalui audio. Untuk pembelajaran melalui audio sendiri merupakan media yang penyampaian pesannya hanya dapat diterima oleh indera pendengar saja. Pesan atau informasi yang disampaikan yaitu dengan lambang audio yang berupa musik ataupun sound effect. Untuk audio sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu yang pertama dapat melatih daya abstrak, yang kedua merangsang partisipasi aktif para pendengar, yang ketiga menggugah rasa ingin tahu siswa sehingga dapat merangsang kreativitas, menyajikan perlengkapan yang aktual dan orisinal. Untuk kekurangan dari media pembelajaran audio sendiri yaitu bersifat komunikasi satu arah atau one way. Yang kedua, menimbulkan verbalisme oleh pendengar. Dan yang terakhir yaitu media berupa siaran radio sulit melakukan pengontrolan karena dilaksanakan serentak. Oke, terima kasih buat Mbak Tiara sudah menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan media grafis dan media audio. Untuk selanjutnya yaitu ada media berbahan cetak dan media 3 dimensi yang akan dijelaskan oleh Mbak Tias. Baik, terima kasih waktunya. Next, Mas. Untuk media pembelajaran bahan cetak memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu media bahan cetak ini dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. Lalu dapat dipelajari di manapun dan kapanpun, lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan warna, serta mudah diperbaiki atau direvisi. Lalu untuk kekurangan dari media pembelajaran bahan cetak, yaitu proses pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama, lalu bahan cetaknya yaitu yang tebal sehingga mematikan minat siswa dalam membaca, dan apabila kertasnya itu sudah jelek atau
terlipat gitu mudah rusak. Lanjut. Untuk media bahan pembelajaran yang selanjutnya yaitu media 3 dimensi, memiliki kelebihan visualisasi benda nyata dengan media 3D. Dengan media 3D ini peserta didik dapat memahami sifat bentuk serta pergerakannya dengan baik karena berwujud 3 dimensi. Lalu media ini dapat memberikan peluang kepada murid untuk berinteraksi antara satu sama lain. Lalu kekurangannya yaitu dalam pembuatannya itu memerlukan biaya yang cukup mahal dan membutuhkan waktu. Lalu siswa itu bisa kurang memahami apabila bentuknya itu tidak sesuai dengan kenyataannya dan alat pembuatan media 3D itu masih sulit ditemukan. Lanjut. Oke, terima kasih Mbak Tias. Selanjutnya yaitu akan ada media komputer dan media video atau film yang akan disampaikan oleh Mbak Seviana. Dipersilakan. Terima kasih waktunya Mas Tegar. Untuk media komputer, kelebihannya dapat mengakomodasi siswa yang lambat menerima pelajaran atau jangka waktu dalam belajar dan memahaminya itu lebih lama. Lalu merangsang untuk mengerjakan latihan dan melakukan kegiatan laboratorium atau simulasi. Untuk kekurangannya sendiri yaitu pengembangan perangkat lunaknya itu cukup mahal, jangka waktu belajarnya akan lebih lama, perlunya keahlian khusus, dan kurang selaras antara software dengan hardware. Selanjutnya untuk media video atau film, kelebihannya yaitu pesan yang dapat diterima lebih merata oleh siswa, bagus untuk menerangkan suatu proses, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu lebih realistis, dan memberikan kesan mendalam. Kalau kekurangannya yaitu harga produksi yang cukup mahal, dapat menimbulkan keraguan dalam menafsirkan gambar yang dilihat, dan pembuatannya memerlukan banyak waktu dan tenaga. Oke, terima kasih Mbak Seviana. Selanjutnya yaitu akan ada media gambar diam dan media audiovisual yang akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Disilakan. Baik, terima kasih Mas Tegar. Media gambar diam merupakan media visual berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi, ilustrasi, gambar sketsa, atau gambar dua dimensi lainnya. Media ini memiliki kelebihan yang pertama, lebih konkret jika dibandingkan dengan media grafis. Yang kedua, media ini dapat menunjukkan perbandingan yang tepat dari suatu objek yang sebenarnya. Selain itu, pembuatan media ini juga mudah dan murah. Namun, kekurangan media ini yaitu ukurannya terbatas, sehingga kurang efektif untuk pembelajaran kelompok yang besar. Yang kedua, perbandingan yang kurang tepat dari suatu objek akan menimbulkan kesalahan persepsi. Selanjutnya ada media audiovisual. Sebenarnya media ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada media audiovisual bergerak, yang di dalamnya termasuk video yang telah dijelaskan oleh Mbak Sevi. Yang kedua ada media audiovisual diam. Media ini sebenarnya sama dengan media gambar diam, hanya saja terdapat unsur audio di dalamnya. Kelebihan dari media ini yaitu pertama, lebih baik dan menarik karena terdiri dari dua unsur, audio dan visual. Yang kedua, menarik siswa untuk mempelajari materi. Yang ketiga, kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau masalah. Namun, kekurangan dari media ini adalah terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya. Oke, terima kasih Mas Dimas. Pemaparan yang sangat menarik sekali ya dari teman-teman kelompok 4. Mungkin kita langsung ke sesi diskusi nih. Menurut teman-teman, media pembelajaran yang paling baik atau efektif itu media pembelajaran apa sih? Mungkin dari teman-teman mau Izin bercerita. menanggapi, Mas. Oke, dipersilakan. Menurut saya, media pembelajaran yang paling baik yaitu media audiovisual bergerak, yang salah satunya menggunakan video sebagai media penyaji, karena pesan dan informasi yang disampaikan digambarkan dengan jelas. Oke, pendapat yang sangat bagus. Jadi menurut Mas Dimas itu
media pembelajaran yang paling baik dan efektif itu adalah media pembelajaran berbasis audiovisual. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan atau menyanggah atau menerima pendapat dari Mas Dimas? Izin menanggapi, kalau saya setuju dengan Mas Dimas, karena anak zaman sekarang itu lebih tertarik pada video-video yang kayak video pembelajaran kayak gitu, daripada yang kayak di buku gitu kan lebih bosan gitu. Kalau saya seperti itu, jadi saya setuju dengan pendapatnya Mas Dimas. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari yang lain ada yang mau menanggapi lagi? Mungkin saya mau menambahkan dari pendapat dari Mas Dimas, mungkin sedikit bukan menolak tapi sedikit meluruskan. Kalau menurut saya sendiri itu keefektifan dari media pembelajaran itu tergantung dari gaya belajar setiap peserta didik masing-masing. Jadi peserta didik itu memiliki berbagai gaya belajar. Itu ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Mungkin kalau untuk yang visual itu peserta didik lebih paham apabila melihat warna, garis, atau bentuk. Sehingga media grafis itu lebih cocok untuk visual. Kalau untuk yang auditori itu lebih ke audio, jenis media pembelajarannya. Untuk yang kinestetik itu mereka peserta didik yang melibatkan gerakan tangan. Nah, jadi kalau menurut saya itu media pembelajaran yang efektif itu sesuai dengan gaya belajar setiap peserta didik. Seperti itu. Oke, baik. Pendapat yang sangat bagus dan sangat berisi. Jadi menurut Mbaknya media pembelajaran itu baik, tinggal disesuaikan dengan peserta didik itu sendiri. Oke, mungkin dari yang lain ada yang ingin berpendapat lagi tentang media pembelajaran yang paling baik dan efektif? Izin menambahkan sedikit. Oke, dipersilakan. Saya sependapat dengan pendapatnya Mbak Tiara, yang apabila media pembelajaran itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing dari peserta didiknya gitu. Jadi nggak bisa semuanya disamaratakan lalu disebutkan yang paling baik ini, yang paling benar ini. Jadi kalau menurut saya, setiap media pembelajaran itu akan tepat kepada peserta didik yang tepat gitu, sesuai dengan tujuannya masing-masing. Dan juga disesuaikan juga dengan keterampilan dari guru atau dari tenaga pendidiknya dalam menggunakan media tersebut. Mungkin kalau misalnya Mas Dimas bilang tadi yang audiovisual itu yang paling baik, itu bisa jadi media pembelajaran itu baik, tapi apabila tenaga pendidiknya itu tidak bisa menggunakan dengan baik, maka pesan yang akan disampaikan itu tidak akan tersampaikan dengan efisien dan dengan baik gitu menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pendapatnya yang sangat bagus sekali. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Menanggapi? Sepertinya sudah cukup, Mas. Mas. Oke, sudah dicukupkan. Dari diskusi kita kali ini dan pemaparan materi yang tadi, saya sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil diskusi kita kali ini, yaitu setiap media pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada media pembelajaran yang paling baik dan media pembelajaran yang paling buruk. Tinggal tugas kita, bagaimana sebagai tenaga pendidik atau calon tenaga pendidik nantinya, kita bisa memilih dan menyesuaikannya dengan kondisi, ketertarikan, serta kebutuhan dari peserta didik kita. Oleh karena itu, perlu pengetahuan dan keterampilan dalam pemilihan dan penggunaan media pembelajaran yang akan kita gunakan nantinya. Seperti itu. Mungkin itu aja terkait pemaparan dan diskusi kita tentang kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila nanti akan ada dilanjutkan diskusi selanjutnya lebih mendalam, kita bisa melakukannya di luar forum ini. Seperti itu. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.